Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak bisa berdiri semua ya untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah. Bangsa
anak-anak bisa duduk kembali ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oh iya, apakah semuanya hadir? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Gimana anak-anak sudah sarapan tadi pagi? Ya, sudah. Seperti biasa, kita akan melakukan literasi. Silakan anak-anak dikeluarkan buku literasinya. Kita akan literasi selama 5 menit. Untuk hasil resumnya nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Anak-anak masih ingat minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja? Ya benar. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks fiksi yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu dari Jakarta. Namanya, judul ceritanya adalah Si Pitung. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai Si Pitung kan? Nah, anak-anak sudah bisa untuk menganalisis tokoh-tokohnya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks fiksi kembali, namun dari daerah yang berbeda. Seperti yang kita tahu ya, bahwa daerah Indonesia itu sangat luas. Nah, salah satunya yaitu di Yogyakarta. Yogyakarta itu identik dengan apa ya? Ya, Candi Prambanan. Anak-anak ada yang pernah ke sana? Iya, besok kita jalan-jalan ke sana ya. Jadi, teks fiksi yang akan kita bahas yaitu tentang Roro Jonggrang. Dan ada kaitannya juga dengan Candi Prambanan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama diharapkan nanti anak-anak itu bisa mengetahui tentang pengertian dari teks cerita fiksi. Yang kedua, anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri dari teks cerita fiksi. Yang ketiga, anak-anak bisa melakukan analisis kira-kira cerita fiksi yang ada di daerah tempat tinggalnya itu apa saja. Yang keempat, anak-anak juga bisa menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada teks cerita fiksi dan menyampaikannya kepada teman-teman semua. Anak-anak silakan dibuka buku tematik tema 8 halaman 62. Nah, di halaman itu terdapat sebuah teks cerita fiksi dengan judul Roro Jonggrang. Silakan dibaca ya, Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dibaca ya? Setelah membaca teks tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan angkat tangan ya. Baik, silakan. Bu, apakah cerita ini nyata terjadi di Candi Prambanan? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi berdasarkan ciri-ciri teks fiksi itu nanti akan Ibu jelaskan lagi ya. Jadi dalam ciri-ciri teks fiksi salah satunya itu ada bahwa teks fiksi itu kebenarannya itu relatif atau tidak mutlak. Artinya kebenarannya itu masih dipertanyakan gitu loh. Baik, sudah anak-anak? Nah, silakan kalian cermati kembali ya teks tersebut, teks cerita Roro Jonggrang tadi. Lalu Ibu akan tutup satu teks di bawahnya, paragraf selanjutnya. Kalian coba identifikasilah isi dari paragraf selanjutnya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks fiksi. Ada 6. Yang pertama yaitu sifatnya rekaan atau imajinasi pengarang. Artinya dia tidak mengambil dari kejadian yang sebenarnya. Lalu yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Artinya kebenarannya itu masih bisa diragukan atau masih bisa dipertanyakan lagi. Yang ketiga, umumnya menggunakan bahasa konotasi. Bahasa konotasi itu adalah bahasa yang bukan memiliki makna sebenarnya.
Yang keempat, karya fiksi itu tidak memiliki sistematika penulisan yang baku, harus seperti ini, harus seperti ini. Artinya, kita sebagai penulis nantinya itu bebas menuliskan sesuai dengan imajinasinya kita sendiri. Lalu yang kelima, umumnya karya fiksi itu bisa memberikan emosi atau perasaan bagi pembaca, bukan hanya sekedar logika. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi itu pasti terdapat pesan moral dan amanat tertentu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya jenis teks fiksi itu ada banyak sekali. Ada fabel, ada legenda, ada mite. Nah, kita tinggal mengkategorikan dari teks ini termasuk ke jenis teks fiksi yang mana gitu. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang akan diberikan penulis kepada kalian. Nah, tugasnya nanti kalian adalah mendiskusikan bersama dengan teman-temannya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Sudah selesai semua ya? Baik, untuk selanjutnya kita akan presentasi. Ibu akan panggil salah satu kelompok untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk yang pertama adalah kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang lain disimak dulu ya. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1 yang sudah tampil dengan maksimal. Ya, jadi teks fiksi itu tadi adalah teks yang bersifat karangan dari penulis. Nah, untuk bisa menganalisis tokoh-tokohnya, tentu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu. Kita harus membaca terlebih dahulu mulai dari paragraf awal hingga paragraf akhir. Kita cermati, kita pahami betul isi dari setiap paragrafnya. Setelah itu, nanti kita bisa melakukan analisis kira-kira siapa saja tokoh yang ada pada teks tersebut, misalnya pada Roro Jonggrang. Tokoh utamanya berarti juga Roro Jonggrang. Lalu nanti kita bisa analisis lagi wataknya. Tokohnya ini termasuk dalam tokoh protagonis atau antagonis. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum kalian melakukan analisis, yang pertama yang perlu diingat tadi adalah kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Tidak boleh hanya sepotong. Nanti akan menimbulkan kesalahpahaman pemahaman kita seperti itu. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana tentang pembelajaran kali ini? Seru ya, kita bisa mengenal macam-macam cerita fiksi dari berbagai daerah. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang apa itu teks fiksi, tentang ciri-cirinya, dan tentang bagaimana cara menganalisis tokoh yang ada pada teks fiksi. Nah, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai teks fiksi kembali, namun dari daerah yang berbeda, yaitu dari daerah Bali. Untuk di rumah, anak-anak bisa sedikit membaca ya. Jadi ketika nanti kita melakukan pembelajaran, anak-anak bisa juga untuk hasil resumnya bisa dikumpulkan di meja ya. Pintar. Jadi itu ya anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini.